Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Graciela dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 220504133. Di video ini saya akan membahas sebuah topik yang penting, yaitu politik hukum perbatasan. Kita akan bahas pengertiannya, mengapa hal ini penting, dan saya akan membawa satu studi kasus yang terjadi, yaitu perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Yang pertama itu, apa sih itu politik hukum perbatasan? Secara sederhana, politik hukum perbatasan adalah kebijakan negara dalam membentuk dan menerapkan hukum yang berkaitan dengan wilayah-wilayah perbatasan, baik itu darat, laut, maupun udara. Tujuan dari politik hukum perbatasan ini antara lain yang pertama, menjaga kedaulatan negara, menjamin keamanan wilayah perbatasan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perbatasan dengan banyak negara, sehingga pengaturan hukum dan kebijakan di wilayah perbatasan sangat krusial. Yang selanjutnya itu adalah studi kasus sengketa perbatasan di Pulau Sebatik. Salah satu contoh nyata di permasalahan perbatasan adalah sengketa wilayah antar Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik yang terletak di Kalimantan Utara. Jadi lokasi di Pulau Sebatik Selatan itu ada di wilayah Indonesia, sedangkan Sebatik Utara adalah milik Malaysia. Namun permasalahan muncul karena batas wilayah di pulau ini tidak sepenuhnya ditentukan secara jelas, terutama di bagian timur yang mengarah ke laut. Masalah-masalah utama yang muncul yang terjadi yaitu yang pertama, kurangnya penandaan batas yang jelas seperti pilar atau pagar resmi, tumpang tindih klaim tanah oleh warga Indonesia dan Malaysia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pembangunan fasilitas oleh Malaysia seperti pos penjagaan yang dalam beberapa kasus dianggap telah memasuki wilayah Indonesia, kesulitan administrasi bagi warga negara di sekitar garis batas seperti pengurusan dokumen, pelayanan kesehatan dan pendidikan, rawan aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang dan pelintas batas tanpa izin. Salah satu kejadian yang cukup memicu perhatian adalah pembangunan pos keamanan oleh Malaysia pada tahun 2015 yang diklaim telah melanggar wilayah Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan ketegangan diplomatik walaupun diselesaikan dengan pendekatan damai. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaiannya. Pemerintah Indonesia itu tidak tinggal diam. Beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan antara lain, yang pertama melakukan negosiasi bilateral dengan Malaysia untuk menentukan batas yang sah berdasarkan dokumen sejarah dan prinsip hukum internasional. Yang kedua, melakukan survei dan pemetaan ulang melalui kerjasama antara Badan Informasi Geospasial atau BIG dan tim dari Malaysia. Pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN di wilayah strategis untuk memperkuat kehadiran negara. Selanjutnya, pengawasan dan patroli TNI khususnya di perbatasan darat Kalimantan. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat perbatasan agar ikut menjaga wilayah dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Meski prosesnya berjalan perlahan, pendekatan diplomatik yang digunakan untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan berdasarkan hukum. Dari kasus Pulau Sebatik ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa politik hukum perbatasan sangat penting dalam menjaga keutuhan negara dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dan selanjutnya bahwa penyelesaian sengketa perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan hukum, tetapi juga perlu pendekatan diplomatik, kerjasama teknis, dan kesadaran masyarakat. Dan yang paling penting, kita harus menyadari bahwa hukum yang kita pelajari akan sangat berguna jika dihadapkan dengan persoalan nyata seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.